mulai ma parminggu atta, ta puji matuhata marende mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumo palangit dohot anoon, amen. Isedo na jadi nakok tudolok ni Jahoba, jala isedo na jadi jongjong di hajongjonan ni habadiau nai, halak partangan na lidang dohot na ias roha, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasoh todosan jala pardenggan basa. Ro disaleleng nilelengna doasi ni roham. Mauleate marohanami tuho, ala diramoti hohami siana sailaon sahat ro disadarion. Hupuji hami maho, ala naung sahat tuhami barita nauli nasian anakmu Tuhan Yesus Kristus, na pangolu hami. Mauleate hudok hami tuho, ala di bagasan dame dohot hasonangan di lehonho hatam nabadiai, sai asi maroham, urupi mahami mangulahon na didokmu, asahot rohanami jala tarparangehon hami parange nabadaya. Sai ajari jala paimbaru marohanami, asalam ias hami ro dihasusuda ni bohanami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Marende.
Tangihon hamuma patik ni debata di mingguta sadarion, ima patik palimahon dohot lapatana. Patik palimahon, ikon pasangaponmu donatorasmu, asa martuaho jala leleng mangulu di tano nani lehoni jahoba debatam diho. Diado lapatanii, ondo, ikon di habiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang leha rohata mida natorasta dohot mida akarajata ro di aka natua-tua. Dang jadi poro otta rimas nasida, ikon patun dohita jala ikon holong rohata tunasida, si oloan do nasida jala si subuton do rohana. Ido sahatna, atong rap mangidogogo mahita tuhata debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahona hombar tu patikmi. Amin. Marende. Tatopoti madosata di adopani tuhata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amanami na di banua gijang, hodo na patupawon hasesaan ni dosa dihami halak na dongolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya asi maroham dihami, akan mangarsakon dosa nami, saya sahapi matu bagasan rohanami, hasesaan ni dosa nami i. Leon matu hami tondim nabadiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham, alai asa hot rohanami marha porseaon, lao manggotapon nasa dosa dohot roha portibion, asa hupasahat hami diri nami tuho, gabe pelean namangolu jalan nabadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Songon sitongna mangolu au nina Tuhan Jahoba, tungna solomo dorohaku mida hamatea ni parjahat, nalomo dorohaku mida hamumulak ni parjahati. Tumadi kondalana asa mangolu ibana, hasangapon mandi debata nadi gijang. Amin. Marende.
Tabegema hatani debata turpuk ni ari mingguon, imat na tarsurat sian tolu Musa bindu 10 sia, ayat sia sahat tu 10 walu, hujaha majo laosta ihut tima di bagasan rohata. Molo digotil hamu parbue ni tanomuna, dang jadi sudah gotilonmu duru ni haumuna. Jala dang jadi jomputon muna namar pisik-pisik di panabian muna. Parbue ni hau anggurmu pe dang sude gotilonmu, jala unang pola papungu-pungu parbue namar pisik-pisik di porlak anggurmu. Ikon pasombuonmu doi dihalak napogos, dohot dihalak dagang. Ai audo Jahoba debata munai. Dang jadi hamu manakko, jala dang jadi hamu margabus, jala dang jadi hamu marsipa oto-otoan. Jala dang jadi hamu manolon nas tutu marhite-hite guaru, asa unang marlea bahenonmu guar ni debatam, ai audo Jahoba. Dang jadi rupaonmu donganmu, manang doboonmu ugasana, jala dang jadi pogoonmu upa ni halak pangula, pola sahat ro di manogot. Dang jadi buraanmu halak na nengel, jala dang jadi bahenonmu partuk Tuhan di jolo ni halak na mapitung, ikon habiaronmu do debatam, ai audo Jahoba. Dang jadi papeolonmu uhum di paruhuman, dang jadi hamu marnida di dabohi, palea halak na pogos, pasangap halak na sangap, ikon marhite sian hatigoran uhumonmu donganmu. Dang jadi ho mangalap manaruhon hata makata donganmu sabangso, jala dang jadi ho hehe manindangi dopak mudar ni donganmu, ai audo Jahoba. Dang jadi hosomonmu donganmu di bagasan roham, alai ikon marsipaingot ho tu donganmu, asa unang manean dosa ho ala ibana. Dang jadi balasonmu na jahat, jala dang jadi marsuni-sunian roham tu anak ni bangsom, ikon haholonganmu donganmu jolma songon dirim, ai audo Jahoba. Ima sahatna, martua doakan natu mangingon hata ni debata, jalna na upeopsa. Amin. Kor paduan suara PS Werut.
Marende. Taha tidakon maha porseao tai, songon nahina tidakon nidongata saha porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata jauh. Ido ama pargogo naso tulisan, na tumu palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasasadai, ima na tumu Yohanes Maria, na gabe yang sianton di Polandia, andorang sohabuluhan. Ide Tuhata, na tumau na benit, di pangumuhan silatus. Na mate tapajal dari dana, na tuat tubanu turu hitamon, na manguluk mengundur sepatuluhon, na manaik ke surgo, lau hudu kisami nibata jauh. Anai pargogo nasa tulisan, isi mai dana paimamu sobat. Mahumin halak namomu dohotna. Celadong sarahuriana balia, Uri hatopan halak Kristen akan balia, dohot biasa sani dosa, dohot akan nama. Kor inahana.
Horas. Horas. Puji Tuhan. Amang inang, sonari huja hamima wata jemaat wanang tikting nama sa di Huriata. Nomor 1. Guarni minggu ta sadarion ima minggu pa 20 sadahon dung Trinitatis do topikna mangaramuti diri di bagasan holong ni roha Bahasa Indonesia memelihara diri dalam kasih Allah. Nah, mangihut nomor 3 persembahan manang pelean. Nah, perjolo hari Minggu ini di setiap ibadah kita menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar setelah khotbah. Yang pertama untuk Huria, pembangunan dan kantor pusat, 1 amplop khusus untuk dana penunjang program dan anggaran serta mendukung sentralisasi. Poin 3B, pelihan bulanan malang pelihan tahun 2025. Sehubungan sudah memasuki bulan November 2025, maka kepada seluruh jemaat HKBP Bandung Reformanda dihimbau untuk memberikan atau menyerahkan persembahan bulanan bagi yang menyerahkan persembahan bulanan, terutama juga pelayanan tahunan IMA tahun 2025. Pelayanan tahun ini identik dengan iuran anggota. Jadi kita sebagai anggota wajiblah kita menyerahkannya sebagai tanda kita anggota dari Jemaat Gereja HKBP Bandung Reformanda. Untuk informasi lengkap dapat menghubungi Bendahara Huria Inang Situa Edita Pasaribu Borugutom, nomor HP tertera. Nomor 4, ibadah penghiburan. Pada hari ini setelah ibadah pukul 10, setelah ibadah ini bertempat di gereja akan dilaksanakan ibadah penghiburan atau pangapulion bagi keluarga Inang Nyonya D. Opusunggu Boru Raja Guguk yang beralamat di Jalan Hermes 2 nomor 11A Bandung, Jemaat Sektor Mabangsel Tim, atas meninggalnya Bapak terkasih Dike Pramono Opusunggu beberapa waktu yang lalu. Namangihut nomor 5, berita pernikahan Manang Warta Parjolo Dohot Paduahon. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Binsar Daulat Maringan Lumbat Tobing, putra dari Bapak Timbul Maruhum Lumbat Tobing, Ibu Tiurma Flora Agustina Boru Sepahutar, anggota Jemaat HKBP Bandung Reformanda Sektor Sarijadi, dengan tunangannya Saudari Yosepin Oktolistia Boru Sipahutar, putri dari Bapak Joko Mursito, Ibu Naomi Mariana, anggota Jemaat GPIB Kasih Karunia Tangerang, IMA di hari Sabtu tanggal 15 November tahun 2025 di HKBP Bandung Reformanda. Nomor berikutnya nomor 6, Jemaat pindah. Terhitung hari ini Minggu 9 November tahun 2025 telah pindah jemaat. IMA keluarga Situa Jamalial Pardamaian Pasaribu Inang Tumohon Lunaria Bormanalu beserta 2 orang anak laki-laki, Andre Sabam Rudian Pasaribu dan Luan Rido Haswidi Pasaribu. Nah, beralamat di Perum Permata Cibiru Blok R nomor 116 Cibiru Bandung. Telah pindah menjadi jemaat ke Gereja Injili Indonesia Hok Ing Tong Dago Bandung. Nah, berikut nomor 8, nomor 8. Kunjungan gerejawi pada hari ini Minggu 9 November 2025 dalam ibadah 10 WIB, Paduan Suara Amma HKBP Bandung Reformanda mengadakan kunjungan gerejawi ke HKBP Purwakarta, Resort Purwakarta. Rombongan dipimpin oleh pendeta resort, yaitu Amang Pendeta Agus Victor Sidauruk. Nomor 9, ibadah ASEAN Church Women's Conference ACWC Komper Sektor 2 pada hari Senin besok
10 November 2025 pukul 15 WIB di gereja kita akan dilaksanakan ibadah Asian Church Women's Conference atau disingkat ACWC. HKBP Bandung Vermanda ditunjuk menjadi tuan rumah acara tersebut. Anggota seksi perempuan diundang untuk mengikuti ibadah tersebut. Nah, mengikut nomor 12, Manang nomor 12. Sinode Distrik HKBP Distrik 18 Jabarteng Die. Pada hari Senin dan Selasa tanggal 17 dan 18 November 2025 bertempat di Prime Plaza Hotel di Jalan Bukit Indah Raya Blok L, Cinangka, Purwakarta akan dilaksanakan Sinode Distrik 18 Jabarteng Die. Peserta yang akan mengikuti rapat tersebut adalah Pendeta Resort, utusan Parlado ke Sinode Godang, utusan Parlado ke distrik, dan utusan jemaat ke distrik. Kita dukung dalam doa agar Sinode Distrik ini boleh berjalan sesuai dengan rencana dan semakin memuliakan nama Tuhan. Nomor berikutnya nomor 10 Tolu. Pertandingan Perserahan HKBP Bandung Vermanda pada hari Sabtu 22 November 2025 pukul 10 siang WIB akan dilaksanakan pertandingan sektor Perserahan. Ima jemaat na berdomisili di luar Bandung, dohotna di luar negeri melalui link Zoom na tersurat dikting. Seluruh jemaat sektor Perserahan yang berdomisili di luar kota Bandung atau luar Indonesia diundang untuk mengikuti pertandingan tersebut. Mungkin Amang Inang yang juga tertarik mungkin boleh bisa mengikutinya juga. Nomor berikutnya nomor 14 pendaftaran katekisasi CD. Gereja membuka pendaftaran bagi jemaat yang akan mengikuti katekisasi CD tahun ajaran 2026. Jemaat yang akan mengikuti belajar CD dapat mendaftarkan diri ke sekretariat dengan membawa fotokopi akte lahir anak, akte baptis, kartu keluarga, dan surat pengantar dari sebuah sektor. Belajar CD akan dimulai pada bulan Januari 2026. Nomor berikutnya nomor 15, Ima Berita Sian Dewan Koinonia. Poin B, Christmas Carol, Bazar, dan latihan Natal Sekolah Minggu pada hari Minggu 16 November 2025 minggu depan setelah ibadah pukul 7.30 WIB. Anak sekolah minggu akan melaksanakan jam session, Christmas Carol, dan basar makanan untuk mendukung dana Natal Sekolah Minggu. Setelah acara tersebut anak sekolah minggu akan mengadakan latihan Natal di gedung sekolah minggu. Jadi Amang Inang, mari kita dukung kegiatan ini. Untuk Dewan Doikonia ada berita tambahan yang tidak tertulis di dikting, yaitu pendaftaran guru sekolah minggu. Mulai hari ini 9 November 2025 telah dibuka pendaftaran untuk menjadi guru sekolah minggu dengan persyaratan antara lain berusia sekurang-kurangnya 18 tahun, sudah naik CD, bersedia mempersembahkan diri di tengah-tengah anak sekolah minggu dan jemaat. Bagi seluruh Naposo Bulung atau juga jemaat yang sudah berkeluarga dapat mendaftarkan diri untuk menjadi pelayan sebagai guru sekolah minggu di gereja HKBP Bandung Vermanda. Bagi jemaat yang terpanggil bisa mendaftar atau menghubungi ketua seksi sekolah minggu yaitu Inang Nelly Silalahi Borusinaga. Nomor HP 0812 1878 4151. Nah, berikutnya nomor 25. Ucapan selamat ulang tahun. Amang Inang yang hadir saat ini, sekiranya ada yang berulang tahun dari tanggal 3 sampai 9 November, sekiranya berkenan kami undang untuk berdiri di tempat. Tidak ada. Baik, tetap kita bacakan ya. Mungkin yang live streaming juga ada yang berulang tahun. Parlado dan jemaat HKBP Bandung Vermanda mengucapkan
Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 3 sampai 9 November tahun 2025. Firman Tuhan yang berulang tahun tertulis di Efesus 2 ayat 10. Ai jadi jadian na dohita akan natinopa di bagasan Kristus Yesus asa marulaun na denggan hita. Ai akaido di pature debata hian asa tapangarehoni. Dalam bahasa Indonesia, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus berkati. Nah, Pak Pudi, berita keuangan. Gereja menerima persembahan, perpuluhan, ucapan syukur dan lain-lain sejumlah totalnya sebesar Rp35.901.000 dengan rincian sebagai berikut. Untuk huria sebesar Rp15.574.700, untuk sentralisasi sebesar Rp12.895.300, untuk pembangunan sebesar Rp976.000, lain-lain sebesar Rp6.455.000. Demikian warta menatiting nama sedikit jata Amang Inang. Mari kita dukung program gereja kita seperti apa yang sudah direncanakan di minggu-minggu yang datang. Demikian titing, Tuhan Yesus memberkati. Horas Mentita. Dameni debata nasumurung sian saluhut naroha imana mangaramo tiate-ate doho pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus tuatai. Amin. Horas madita saluna.
Amang inang di sude ruas ni huria na hinaholongan di bagasan tuata Yesus Kristus. Hata ni debata dihita di bagasa perserata sadarion tarsurat mei di Judas bidusada ayat 10 pitu sahatu 20 tolu. Judas bidusada ayat 10 pitu sahatu 20 tolu. Songonom ma didok. Alai hamu akka haholongan, ingot hamu mahata aka naung nilubahon ni aka apostel ni tuata Yesus Kristus. Ai didok nasida do tuhamu. Diaka ari parpudi Roma aka si pangisahi, aka namangulahon hahisapon hajahaton ni rohana sidabe. Ima aka pamula-mula, mangulu dunian, alai dang martodi. Alai hamu aka haholongan, pauli-uli hamu madirimuna, di atas haporsiamuna nabadia situtu. Jalan martangiang di bagasa todi parbadia. Ramoti hamu madirimuna di bagasan holong ni rohani debata. Mai-mai mamahamu di asi ni rohani tuata Yesus Kristus. Asa sahat hamu tu hanguluan saliling-lilingna. Ajari hamu ma aka naganggu rohai. Palua hamu manasida. Rapasamu manasida sian api, marasi ni roha mahamu di nadeba huhud mabiar, hagigio kamu ma nang abitna, naung niramunan ni sibukna, disima sahatna. Amanginang sude ruas ni huria, topik mingguta di bagasa sadario madok, mangaramoti diri di bagasan holong ni roha. Di bahasa Indonesia madok, memelihara diri di dalam kasih Allah. Kita harus memelihara diri kita di dalam kasih Allah. Mula didok mangaramoti manang memelihara sada ulaon natabae doi di bagasa dirion asa unang sega natapelihara. Contoh, molo tapaham manuk, molo marmaham manuk kita, tutu tabaid do bohama asa sehat manukon. Bohama asa belga atau belga manukon. Bohama asa denggan nang molo betina di mana asa denggan martolor. Jadi ta supply do sude akan adenggan tu manukon. Ima naginowaranna memelihara. Jadi memelihara itu tidak hanya menangkis sesuatu yang jahat, tetapi memelihara itu juga memastikan sesuatu yang kita pelihara itu bertumbuh dengan baik. Jadi contohnya, moloro aka saik ni manuk di hutan ni halakan, ngata boto ro saik ni manuk, bodilo sude manuki, mate peokon, tarsarmat hutata, nga peokon manuk di hutan yalakan. Mula dong barita songoni asa unakona manuk ta tabaid do. Pagar-pagarna suam mai si sangge-sangge ninna. Isuam ma sangge-sangge. Ala hirana menangkis virus ni manukido anggo adong sangge-sangge di sini nak. Jadi semua akan kita lakukan supaya manuk kita, ayam kita tidak terkena penyakit, tidak terserang, tidak mati. Tidak hanya itu, kita juga akan kasih makanan yang terbaik supaya ayam ini bisa bertumbuh dengan seharusnya. Itulah tindakan memelihara. Jadi memelihara itu tidak hanya menangkis yang jahat, tetapi memelihara itu juga memastikan yang kita pelihara bisa bertumbuh dengan yang baik. Sekarang amanginang kita disuruh untuk memelihara diri. Pelihara dirimu, supaya dirimu jangan terkena yang jahat. Pelihara dirimu, supaya dirimu jangan hancur. Pelihara dirimu, supaya kamu bertumbuh dengan baik. Apa yang bisa
kita lakukan untuk memelihara diri? Apa yang bisa kita perbuat untuk memelihara kehidupan kita ini supaya betul-betul bertumbuh dengan baik dan tidak menjadi jahat? Itu yang ditekankan hari ini oleh Judas melalui surat yang pendek ini. Surat ini sangat pendek, hanya olas ada bidu suraton. Dan surat ini tidak dituliskan oleh Judas Iskariot. Jangan kita memikir ini dituliskan oleh Judas Iskariot, tapi surat ini dituliskan oleh Judas yang lain. Ada kemungkinan Judas adiknya Yesus, ada kemungkinan Judas keluarga muridnya Yesus, tetapi bukan Judas Iskariot. Dia mengaku di pasal pertama, dia katakan, aku adalah Judas, hamba Kristus Yesus. Artinya dia pengikut sejati dan mengimani Yesus Kristus. Itulah Judas yang menuliskan surat ini. Amang inang, salah satu yang biasa atau yang penting untuk kita supaya kehidupan kita ini jangan hancur, supaya kehidupan kita ini baik secara iman, secara spiritual, secara psikologi bisa berjalan dan bertumbuh dengan baik. Biasanya satu hal yang sangat penting adalah memegang dan menghidupi nasihat. Hidupilah nasihat, karena itu bagian salah satu cara kita, modal kita untuk memelihara diri ini menjadi lebih baik. Dan itu yang dilakukan Judas. Dia menasehati jemaat supaya jemaat jangan menjadi jahat, supaya jemaat jangan terikut-ikut, supaya jemaat jangan menjadi orang-orang yang berbuat dosa dan kejahatan. Karena dia sudah mulai lihat ada indikasi. Ada indikasi jemaat itu sudah mulai disusupi oleh banyak kejahatan. Sudah disusupi oleh orang-orang tertentu yang mau menghancurkan iman jemaat itu. Judas memberikan nasihat kepada jemaatnya. Dan jemaat ini dan nasihat ini bekerja dalam kehidupan jemaat sehingga jemaat tidak menjadi hancur dan tidak menjadi jatuh ke dalam dosa. Itulah kekuatan nasihat sehingga Judas mengatakan di sini, jangan lupakan apa yang telah diajarkan oleh para rasul kepada kamu. Ingat terus nasihat para rasul kepadamu. Pegang terus apa yang ditanamkan para rasul kepadamu tentang iman. Apapun yang kamu hadapi dari para penyusup-penyusup itu, apapun yang kamu lihat dari orang-orang sekitar yang bisa mengganggu imanmu, selalulah ingat apa yang telah dinasihatkan para rasul kepadamu. Itu dia ungkapkan di ayat 17 tadi. Alaihamu, aka haholongan, ingot tamu ma aka, naung nilubahon niaka apostel ni Tuhan Yesus Kristus Tuhamu. Judas menyuruh mereka mengingat setiap nasihat yang sudah mereka terima. Saya yakin kita juga, apalagi kita sebagai orang Batak, sangat penuh dengan nasihat. Na tua-tuata luar biasa do selalu mangaleopoda tuaka gelengna. Asabui geleng no dinggan madalani ngoluna. Selalu ada nasihat. Saya yakin dari sebanyak nasihat orang tua kita, ada yang selalu kita pegang sebagai pedoman di kehidupan ini. Molo songonau, adong do saat sonari, poda ni bapakku na selalu hupeok. Dido ibana, alap si nomor 2 doho, kebetulan anak nomor 2 au, di poda ni bana do tuau, ingot dah, jo anggim, ihuton haham. Itu sangat melekat sampai sekarang. Orang tua saya selalu berpesan, jo anggim, ihuton haham. Apa artinya? Karena saya anak nomor 2, saya harus mau memanggil adik-adik saya, memperhatikan adik-adik saya. Tetapi karena di atas saya ada ihuton haham, ikuti abangmu, hormati abangmu. Itu pesan yang selalu sampai sekarang melekat di dalam kehidupan saya.
Dan saya yakin kita pun demikian. Orang tua kita pasti begitu banyak poda dan pesan yang disampaikan kepada kita, dan yang mendarat di hati kita tersimpan itu pasti ada sampai sekarang. Dan menjadi pedoman menjalani kehidupan. Dan percayalah, orang yang setia kepada nasihat yang baik, orang yang menghidupi nasihat yang baik, dia pasti akan merasakan buah dari ketangguhannya memegang nasihat itu. Nasihat yang baik akan selalu mengantarkan kita kepada situasi yang baik. Tetapi memegang nasihat itu sulit. Sangat sulit memegang nasihat. Kita sudah dibekali dengan nasihat yang baik, lalu kita berangkat ke kehidupan kita bekerja, kita bersekolah, kita bersaur dot akadongata. Terkadang ada hal-hal yang menggoda kita untuk melepaskan nasihat itu. Terkadang ada hal-hal yang kita jumpai yang membuat kita melupakan nasihat itu. Jadi godaan begitu banyak kepada kita supaya kita meninggalkan nasihat yang baik. Dan siapa yang meninggalkan nasihat yang baik, dia akan pasti mengalami penyesalan. Ido bain hata batak adong madok, dada si paingot na suada. Unang manol solo di pudi, dada si paingot na suada. Jadi orang yang tidak mengingat apa yang telah dipesankan, dia akan menyesal pada waktunya. Untuk itu Amang Inang, hari ini pun Judas menekankan itu, jangan sampai lupakan apa yang baik yang telah diberikan kepadamu. Walaupun banyak hal-hal yang begitu menggoda, tetapi percayalah pada waktunya ketika kamu memelihara dirimu dengan nasihat-nasihat itu, jabarmu dido ibana naking, ikosaha mahamu Tuhan nguluan nasa leleng nililingna. Jadi nasihat para rasul, pengajaran para rasul itu akan membawa kita kepada kehidupan yang selama-lamanya. Jaga itu bagaimanapun godaan, jaga itu bagaimanapun sulitnya. Jadi Ibu Ido Hita introspeksi diri, Amang Inang pribadi lepas pribadi, sudah sejauh mana kita mau mempertahankan nasihat yang baik yang kita terima dari orang-orang baik, yang kita terima dari orang tua kita, dan terkhusus yang kita terima dari Tuhan kita. Sudah sejauh mana kita pelihara diri kita dengan semua nasihat-nasihat itu. Itu semoga membuat kita mengintrospeksi diri kita terhadap segala sesuatu yang kita jalani di kehidupan ini. Jadi teringat nasihat ini memang harus kita yakini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa nasihat yang baik itu akan kita rasakan buahnya. Tetapi ketika kita lari dan meninggalkan nasihat yang baik itu, kita akan mengalami penyesalan. Pernah ada cerita dari Konfusius tentang nasihat, betapa berharganya sebuah nasihat ketika betul-betul dihidupi, dipertahankan, meskipun banyak godaan untuk melepaskan. Tetapi pada akhirnya kita akan tahu bahwa nasihat itu betul-betul memelihara diri kita. Jadi ada murid seorang tua, kebetulan seorang tua ini sangat terkenal di kota itu. Apa-apa masalah selalu dibawa ke dia. Dia orang yang paling bijaksana. Jika dia katakan A, maka satu kota itu akan meyakini itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi dia punya murid. Muridnya ini punya pekerjaan yang baik juga di kota itu, punya jabatan. Jadi suatu hari muridnya ini berjalan-jalan pergi ke pasar. Dia mau membeli sesuatu yang perlu untuk dia. Tapi dia lihat ada satu toko yang begitu ramai. Dia hampiri toko itu. Ini kenapa ini ada ramai? Ternyata ada yang mersoal. Ada yang bermasalah antara penjual dan pembeli. Pembeli ini setelah hitung-hitungan barang, dia hitung barangnya 24.000. Sementara penjual ini mengatakan barang yang dia beli ini 30.000.
Jadi ada selisih. Mereka mempunyai hitungan-hitungan yang berbeda. Lalu murid Konfusius ini datang. Dia katakan, ini apa permasalahannya? Ini saya beri 3 barang yang harga 8.000. 8 kali 3 itu 30.000. Kata yang punya jualan. Kok 30.000? Iya, 30.000 kata yang punya jualan. Oh tidak, yang benar yang pembeli ini, bukan yang penjual. Ah kau sok pintar kau, kata pembeli ini. Sudah, Konfusius kita pergi ke hadapannya karena dia bijaksana, kata penjual ini. Lalu pergilah dia dengan muridnya itu. Ayo, katanya. Ditanyalah orang tua ini, yang bijaksana ini. Guru, ini ada penjual di pasar. Dia katakan 8 kali 3, 30. Kan 24 guru, tapi dia bersikeras 30. Lalu bagaimana? Kata guru yang bijaksana. Iya, ini muridmu ini salah. Terangkanlah guru, bagaimana yang benar, kata si penjual ini. Kalau saya yang salah, kata guru, saya potong leher saya. Dia bilang, tapi kalau muridmu ini yang salah, bagaimana? Dia harus kehilangan pekerjaannya, katanya. Lalu tibalah si guru ini berbicara. 8 kali 3 itu 30. Kata gurunya ini. Bingung muridnya ini. Bagaimana itu guru? 8 kali 3 kok 30? Ya udah 30. Jadi itulah kebenaran. Akhirnya muridnya ini kehilangan pekerjaan. Marah. Ini kenapa guruku ini salah dalam perkalian? Marah dia. Sudah, aku sudah kehilangan pekerjaan. Aku pulang saja. Tidak mau lagi aku belajar kepadamu guru. Dia ambilnya barang-barangnya dari rumah gurunya ini. Dia bawa ada pedang dan ada tas. Dia pergi pulang ke rumahnya. Tapi gurunya mengatakan kepada dia, sebentar. Nanti di jalan kalau hujan lebat, jangan berteduh di bawah pohon yang besar. Satu lagi, jangan membunuh. Jadi ada 2 dia terima nasihat. Jangan berteduh kalau hujan di tempat pohon yang besar. Yang kedua, jangan membunuh. Tapi dengan wajah marah, muridnya ini pergi karena sudah kesal. Tarhona dope bayom mamudai welu helitu lupi soiboto narohana. Ini masih ngasih nasihat ini. 8 kali 3 pun dia tidak tahu. Pergilah berjalan muridnya ini. Betul, hujan lebat datang. Hujan lebat datang, kebetulan banyak pohon. Dia berlari ke pinggir pohon mau berteduh. Tetapi dia ingat tadi guruku berkata, menasihati aku jangan berteduh di pohon yang besar ini. Akhirnya karena dia ingat, dia langsung pergi. Sebenarnya dia ragu-ragu, itu nasihatnya itu enggak ada, betul itu. Tapi karena itu gurunya, ya udahlah, dia pergi. Masih sedikit dia pergi, petir langsung menyambar pohon besar itu. Di dalam hatinya, Tuhan ni mahu begi, poda ni guru ki narohana. Tapi itu hanya kebetulan. Pergi dia pulang, sudah larut malam sampai di rumahnya. Dia buka pintunya, dia lihat ke kamar karena suasana sudah malam tidak ada penerang. Dia lihat istrinya sudah tidur. Tetapi ada orang lain yang tidur bersama istrinya. Ibereng ibana pak daya pak di sidon narohana. Itu emosi bana. Iko ku pamate. Ternyata saya capek-capek di sana bekerja, belajar. Istri saya selingkuh dengan orang lain. Ibu ibana podang na ibu na itu ibana king. Na yang di tori pamate ibana. Ala itu puding ibana muse. Poda ni guru ne, jangan membunuh. Kata gurunya. Dia digoda oleh emosinya untuk menghunus pedang ini. Tetapi sembari mengingat pesan itu, jangan membunuh. Akhirnya dia sarungkan lagi pedang ini. Dia mau bangunkan istrinya dan marahi. Dia buka selim itu. Ternyata apalah paribanna do dongan ni natana mulumi.
anggini istrinya, adik perempuan istrinya. Tuan idaku, huhunus langsung, sangat huhunus bamati hiam. Ternyata itulah kekuatan nasihat itu. Membawa kita dan pada akhirnya kita akan tahu bahwa nasihat itu punya tujuan untuk mengamankan diri kita. Nasihat itu punya tujuan untuk memelihara diri kita. Sehingga jangan pernah sepele dengan nasihat yang baik. Apalagi nasihat firman Tuhan. Hidupi itu di perjalanan kehidupan kita. Begitu banyak mungkin yang akan menggoda kita di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah hubungan kita sebagai seorang saudara. Di akka ulau tak banyak mungkin firman Tuhan yang sudah kita masukkan ke dalam hati kita. Kita simpan dan kita tahu. Tetapi kita akan digoda di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Tetapi ingatlah seperti firman Tuhan hari ini. Bertahanlah dan biarlah kita dipelihara oleh firman Tuhan itu, kasih Tuhan itu. Pada akhirnya kita akan tahu bahwa firman Tuhan itu mengantarkan kita ke tempat yang baik. Bahkan tu hanguluan nasa liling ni lilingna. Alani amanginang dohotita saluhutna nuaing dipodai si Judas akar ruasi. Poda ni si Judasi nang sahat mamodai hita di bagasa sadarion. Poda na ima asa taingot poda nang tajalo siya debatamar hite hatana. Jala tahanguluhon. Jala ingot ma. Molo tungpe tahanguluhon hatani debatai. Jala adong tabereng halak naso makangoluhoni di bagasal las miroha. Manang mangisahi hita. Manang memusuhi kita. Kalaupun kita menghidupi firman Tuhan tetapi sekitar kita tidak menghidupi firman Tuhan itu. Bahkan mereka meremehkan kehidupan kita yang menghidupi firman Tuhan. Mereka mengejek kita. Mereka menghina kita. Judas sudah mengatakan itu. Ay memang songoni dongoluon lam mardalan bahkan sahat tujung nanon sailam godang doa kapangarehei inna. Akan banyak orang yang menghina kebenaran firman Tuhan, tetapi kamu yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan itu jangan sampai berdiri sebagai seorang yang memandang rendah terhadap firman Tuhan. Tetapi hidupilah itu dengan baik dan di bagasan holong niroha. Amanginang, kita tahu mau kemanapun kita pergi, selalu ada yang berlawanan dengan firman Tuhan yang kita yakini. Dan terkadang kita juga menunjukkan itu kepada orang lain. Yang mau disampaikan apa? Seburuk-buruk apapun kita lihat, teman kita dalam tidak menghidupi firman Tuhan. Sebagaimanapun teman kita atau saudara kita, di sekitar kita, bahkan memandang sepele kehidupan kita yang menghidupi firman Tuhan, Judas mengatakan, una kosomi, jangan benci dia, jangan benci dia. Diingatkan di ayat yang ke-21 sampai ke-23. Alai ajari hamuma akan ganggu rohai. Tetapi ajarilah dia, nasihatilah dia seperti kamu menerima nasihat baik dari para rasul. Nasihati juga dia dengan hal yang baik yang dari kita. Jadi, hudok matuhita, kita tidak bisa sempurna dalam semua sisi kehidupan. Kita harus saling menasihati. Kita tidak bisa berdiri sebagai orang yang benar-benar bisa sempurna dalam semua sisi kehidupan. Kita harus saling menegur satu sama lain. Molo adong nasalah di dongammu, hatahor jala podai ibana doh denggan. Alai ingot una kolan holan nang mamudai sabing kita. Hita pei konolo do mangaleo diri di podai. Karena pada hakikatnya kita butuh nasihat. Jadi jangan ada siapapun kita manginang. Apapun kehebatan kita. Apapun yang kita miliki. Apapun status kita. Ingat kita butuh nasihat. Dan nasihat baik itu bisa datang dari siapa saja. Dari anak muda pun bisa datang nasihat. Dari orang yang tidak bersekolah pun bisa datang nasihat. Dari orang yang kita anggap paling bawah sekalipun bisa datang nasihat. Jadi supaya diri kita yang tidak sempurna ini bisa semakin baik, mau juga lah dinasihati. Kasih patai ido namaol dihita.
Saya naing manian memudai terus. Saya naing manian mamicang terus. Saya naing manian pature-ture terus. Habe ulah notik do di pature dongan na di podai dongan na ibana nungga. Ngasongon na dang terima ibana. Apa malo-malo di. Apa rasad di. Alim mulu ibana naing manian terus memudai. Bisa terjadi seperti itu kehidupan kita ini. Jadi ingatlah manginang siapapun kita, saya manusia yang tidak sempurna, saya akan mau dinasihati oleh setiap orang dengan nasihat yang baik. Harus seperti itu kita. Jangan pernah merasa sempurna. Ini juga jemaat-jemaat ini mau menerima nasihat. Dan dianjurkan oleh Judas supaya mereka juga mau menasihati satu sama lain. Termasuk orang-orang yang mereka anggap buruk. Hagigion abitna. Abitna do disuruh tahagigion. Lapatan na dosa nai mapicak kamu alai halak nai unak kosomi hamu. Hagigiok kamu akan naniulana na salah. Lapatan na jangan sampai yang salah yang mereka lakukan ketika kita sudah tahu itu salah itu dosa. Hagigio nih jangan sampai kita membenarkan itu. Jangan sampai kita ikut-ikutan ke situ. Dan seandainya pun kita maka gigioni alai ingot holan abidna do disuruh tahagigion. Perbuatannya bukan orangnya supaya apa? Supaya kita bisa menasihati dia. Jadi molo nunga dong hosom ni roha dihita, amang molo tubuh do hosom ni roha rohaku tuhamu, dang boy nadingga manang poda huleo tuhamu. Tidak mungkin saya bisa menasihati Anda dengan baik kalau saya sudah membenci Anda. Itu yang mau dielakkan di sini. Kenapa kita dilarang untuk membenci, bahkan membenci orang yang buruk? Supaya kita mau memperbaikinya. Karena kalau kita sudah membenci, kita tidak akan mau memperbaikinya. Kita akan biarkan dia seperti itu. Yallang api. Tetapi Judas mengatakan, rapas samuna sida sian api. Ambil mereka dari api. Ingatkan mereka dari kesalahan mereka. Tegur mereka dengan baik. Asaboi dengan tegurani, jangan sampai membenci. Amanginang, iman waeng tong naing sahat tuhita. Kita semua punya kekurangan. Di huriat HKBP Reforman Daupe, gok akahurangata. Pribadi lepas pribadi. Betul-betul tidak ada yang sempurna. Semua butuh nasihat. Saya sebagai pendeta butuh nasihat. Anda sebagai jemaat butuh nasihat. Siapapun Anda, kita butuh nasihat. Tetapi jangan saling membenci di setiap kekurangan kita. Supaya kita bisa saling menasihati. Ido dalan lau pauli-ulihon. Haririota di bagasan holong ni depata. Ketika kebencian tidak ada, baru kita bisa saling memperbaiki di dalam kasih Allah. Saya boleh kurang tetapi jangan benci saya. Supaya Anda bisa bisikkan kesalahan saya. Saya pun demikian. Mungkin ada di sini yang tidak baik menurut saya. Saya akan atur hati saya supaya tidak membenci. Tetapi memilih waktu yang tepat, cara yang tepat untuk membisikkan setiap kekurangan satu sama lain. Ido dalam mengaramoti dirita. Alania manginang. Mari di setiap tempat, di setiap parsarata manang di dia pehita, taingok ma, salah satu yang paling penting untuk menjaga diri adalah mengingat nasihat baik. Dan terlebih mengingat firman Tuhan di hidup kita. Biarkan dirimu diingatkan, biarkan dirimu dinasihati, dan mau jugalah menasihati, mengingatkan dengan penuh kasih kepada setiap sama kita di tengah-tengah kekurangan. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Muliate matua debata Jehovah di parsoran nami sadarion. Lumubi di hatam nama mudai hami. Gabi buhal nami may Tuhan mangaramoti diri nami. Mangaramoti nang parsoran nami. Asa situtu Tuhan. Boy uli hadirion nami. Boy uli nang parsoran nami. Di tonga-tonga ni huriam keluarga nami manang diganup inganan. Alani Tuhan, toktong homa na mangula di bagasang ganup roha nami be, pasirepor roha nami, asa ulu hami majalo akapoda na ringgan, lumubi majalo poda na siyako, marhiti hatam. Unang paluas sami Tuhan, merasa naong sikop di hadirion nami. Alay, tuntum mahami, asabuhi hami, di podaiho, jala ulo hami dipakaiho, mga leopoda na dinggan tu aka dongan nami. Songonin ang tua debata Jehovah di parsaran namion,
Toktong hupanggong gopok kami Tuho, huriam HKBP Reformandaon. Asa situ Tuhan di bagasan holok kami, dinalaho marparsoran di tonga-tonga ni huriam. Di bagasan las nirohana siakko. Asa mananga HP na hupabor hatami. Tada ni holong nami. Tada ni pakkobason nami di tonga-tonga ni huriam. Bui Tuhan di bagasan las niroha saluhutna. Hupamasahami di HKBP Reformandaon. Tua debata Jehovah huingot tami nang diakadongan nami. Na di bagasan parsahiton. Hodo mual ni hamalumon. Asiro ham tua debata Jehovah. Di sude ruas ni huriam na di bagasa parsahiton. Manang di dia penasida. Asiniro ham mana toktong majama pamatangna. Lehon hamalumon. Tu sude ruas ni huriam na marsahit. Tua debata Jehovah huingot tami nang akadongan nami. Na marukil. Na marhabok ni roha. Songoni nang tu keluarga nami. Inang dina boru raja guguk. Natongon marhabut ni roha Tuhan di minggu na lewat. Asiroham tua debata Jehovah hodo pangapul na sumurung. Homa toktong na manungguli rohani nasida. Asa toktong di bagasan pakirimon. Di bagasan hapor siyaw tuho. Dinanaeng manguduti ngoli ni nasida ng pardalaran di keluargana. Tuho matoktong Tuhan hupasatami. Inanami ng boru ni nasida. Asa tibu tarapul. Songoni nang Tuhan debata Jehovah molutung adong siya kami na marukil di keluarga, marukil nang dia ke ekonomi. Homa toktong Tuhan na mamasu-masu hami, na madongani hami sa luhutna. Digijang niya kapangiduan nami huboto hami, gudang akadusa, gudang aka hahurangan nami, marpamuati maroham di sa luhutnay. Jala-jalo matang yang namion, holan mangasahon guwar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Taparade ma peliata tapuji tua tamaride ta siap buku di nomor 102.
Tapasa mapilihan na tapapungon tuadupan ni debata martang yang mahita. Ali debata aman nami na di Banua Gijang horo haroroan ni saluhut si leo-leon na ringga dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasa tami masiyan na nileom mi tuhami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati bulo na rajammu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni sileo-leo mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo. Say ro maharajamu. Say saut malomo ni roham di Banotongaon. Songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togiot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ulak mamu di bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu sian tuad debata. Di pasu-pasu jala diramoti tuad debata maho. Di sodako tuad debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako tuad debata mabohina tuho. Jala di pasaur hodamena tutod di munabe. Horas madita saluna.